bukan Ibtu Rudiana yang harus disorot. Itu dia. Tapi penyidik. Bukan penyidik. Prosesnya tadi. Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang, kemudian mau ikut berbicara atau nimbrung, kapasitasnya sebagai apa? Kita belum selesai bicara, kalau dipotong-potong nanti ya, silakan, Mbak Elsa. Ya, 50 meter jadi 100 meter, padahal itu cuma 6 meter, jadi gimana? Melakukan somasi karena saksi-saksi itu memberi keterangan palsu. Keterangan yang disampaikan Rudiana itu keterangan testimoni di auditu dari keterangan Jaya dan Sudirman. Saya berterima kasih kepada Saudara Putra akhirnya mengkonfirmasi bahwa ternyata Pak Rudiana itu membuat LP setelah mendapat tersangka. Yo, Bang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya Dang. Mamang juga kalingan tuh ya. Bocah gemblung lagi bobo, juga ada Pak Kun yang lagi ngelamun. Dua tepi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, nggak sabar besok sidang lanjutan PK Sudirman ya, dengan agenda yang saat ini update-nya infonya masih soal kontra memori dari pihak termohon. Nggak tahu apakah dilanjutkan dengan kesaksian Sudirman atau seperti apa. Kita tunggu besok, udah nggak sabar ya. Kali ini memang mau kasih info-info yang menarik untuk merefresh, menambahkan kembali gitu stamina Santi People untuk mengawal kasus Vina ini sampai tuntas. Pertama buka dari ini meluncur. Ini Nyo. Semalam Diskursus menayangkan video dengan judul Begini Kabar Ibtu Rudiana, Aib dan Keyakinan pada Putusan Hakim di 2016. Yang bisa kita lihat videonya ada Bang Reza Indragiri, juga Bang Insan yang podcast ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu perwakilan dari kuasa hukum Aib dan Bapak Ibtu Rudiana ya. Dimana Satu People kalau yang penasaran bisa sikat langsung nonton fullnya karena memang belum bisa ngulas lebih banyak karena harus ditonton lagi gitu ya. Maklum pencernaan memang lagi melambat sepertinya ya, karena 2 kali ditonton kemarin yang aku tangkap adalah ini dan itu, ininya ini itunya itu. Memang masih agak bingung jadi belum bisa nge-highlight. Mungkin satu part aja yang ini yang paling wadididau saat Bang Reza sepertinya sedikit menyecar. Dari menit 1:04:20 ciki-ciki wow. Play. Kita baik-baik Bagi saja. saya ini betul-betul terakhir. Tidak ada kalau beliau. Ibtu Rudiana suatu ketika mengatakan, saya ini pelapor, sebatas pelapor. Ya itu kan hasil kerja penyidik. Artinya segala sengkarut yang dianggap sengkarut ini betul-betul Ibtu Rudiana tangannya bersih. Segala sengkarut ini adalah hasil kerja penyidik sepenuhnya. Kita lihat aja nanti. Bukan dong. Saya hanya minta klarifikasi. Iya, enggak, maksudnya aku nyatakan kalau kita back lagi ke sini. Saya tidak bicara putusan. Saya tidak bicara putusan. Dan aku tidak mau berbicara yang dalam artian spekulasi dan pendapat kita sendiri. Dan bukan pendapat ini kan pendapat aku dimintakan. Tidak, pendapat Rudiana lewat mulut Mbak Indri selaku penasihat hukumnya. Kalau dia sih mengatakannya dia menjalankan sesuai prosedur. Betul, artinya kan benar kan yang saya katakan bahwa segala sengkarut ini bersih itu Rudiana dari itu. Nah, kan karena dia sebatas pelapor. Dia kan sebatas pelapor, berarti kan bukan dia. Kecuali kan aku bilang tadi, dari apa putusan itu misalnya nih, dari ini tiba-tiba ada temuan lagi seperti ini dan ada putusan yang menganulir, kita baru bicara tentang itu. Kita bicara putusan kalau yang sudah ada sekarang jadi acuan berpikir. Iya, dia clear. Bahwa ketika Ibtu Rudiana mengatakan saya sebatas pelapor itu kerja penyidik, maka apa yang dipotret hari ini sebagai sengkarut penegakan hukum itu, Ibtu Rudiana bersih dari situ. Iya, kalau kita berbicara tentang itu Ibtu Rudiana bersih. Iya, kalau kita bicara tentang itu. Dia tidak merecoki kerja penyidik sama sekali kan? Nah, kan kalau dari kenyataannya yang kita tahu gitu kan, nah itu kan ya clear. Sudah, tanya yang pastian aja. Berarti menguntungkan pertanyaan saya kan, bermanfaat. Iya. Kan kita mau meluruskan dalam artian menguntungkan apapun itu gitu ya. Makanya aku bilang kayak tadi ditanya sama Mah Isan, aku deg-degan nggak ada, aku deg-degan ngapain aku harus deg-degan gitu kan. Jadi, bukan apa, karena yang aku pribadi pun pengen tahu sebenarnya apa gitu kan. Kasihan tuh penyidik-penyidik. Jadi semestinya nih Sobat DN, kalau harus ada pihak yang kita sorot habis-habisan, mengacu pada pernyataan Ibtu Rudiana itu,
bukan Ibtu Rudiana yang harus disorot. Itu dia. Tapi penyidik. Bukan penyidik. Prosesnya tadi mau ngomong apa? Bukan di titik hulu. Kan Ibtu Rudiana bukan jaksa, bukan pengadilan, di kantor sekarang polisi. Sekarang gini. Tadi kan katanya sederhana, Mbak. Enggak, ya. Ibtu Rudiana polisi. Dia katakan saya sebatas pelapor. Itu kerja penyidik. Berarti saya ingin menghimbau Sobat DN dan warganet sejagat bahwa kalau harus ada pihak yang jadi sorotan, dinilai secara kritis, bahkan dipandang secara negatif, ya bukan Ibtu Rudiana karena tangannya bersih. Jadi tapi sorotlah penyidik 2016. Iya. Begitu kan? Kan kemarin kan di antara penyidik kan sudah ada sanksi kan? Tadi di awal aku kasih tahu kan. Nah, yang sejak investigasi sebetulnya saya ingin pesan dua hal. Lanjutnya silakan meluncur santuy people ya, yang jelas aku mau positive thinking aja ya. Sama kedua belah pihak juga sangat sangat pengen kasus ini biar supaya clear gitu. Iya, biar ketahuan gitu. Iya, biar nggak chaos lagi, biar enak kan, akhirnya bisa ngobrol piece to piece gitu kan. Tapi balik lagi santuy people, Bang Reza barusan tuh hanya memfollow up statementnya entah Bapak Rudiana langsung atau dari pihak Rudiana gitu yang bilang ya kita mah nggak tahu mana ya, kita cuman pelapor. Masalah prosesnya kan ya pelapor mah hanya sekedar melapor kan, yang memproses memang ada lagi. Nah makanya yang tadi aku tangkap di sini mau nebelin gitu ya. Oke, kalau begitu netizen jangan ngepus Bapak Rudiana terus gitu. Terus aja penyidik yang ngeproses gitu. Iya, biar sekalian siapa tahu penyidiknya ada mau speak up gitu kan. Karena posisinya Pak Rudiana kan cuman pelapor katanya kan. Iya, udah clear kan dari putusan udah clear. Gitulah ya. Buat yang penasaran silakan monggo, mungkin satu people ada yang udah nonton juga semalam kayak apa ya, mungkin agak bingungan ini arahnya kemana sih gitu, punchline-nya mana, kok bridging terus gitu ibu ini gitu kan ya. Mungkin bisa ditonton lagi karena Mamang pribadi kayaknya 2 kali nonton masih kurang, mungkin harus 3-4 kali gitu karena memang ya kebetulan pencernaan diksi-diksi memang lagi terganggu gitu, lagi melemah gitu, jadi kayak susah paham ini tuh ngomongin yang mana sih, ini tuh ngejawab yang mana sih. Iya, gitu. Nyonya juga karena baru sekali nonton juga belum paham sih gitu. Iya, buat sampai yang penasaran silakan meluncur ke Diskursusnet. Komen-komennya sudah banyak, jangan ditengok pamali bisa ke bawah gitu. Sekarang kita ke next ya. Nio. Yes. Jadi sudah dijawab oleh tim Peradi klarifikasi mengenai yang katanya ada kuasa hukum yang dilarang gitu kan, kuasa hukum dari yang dilarang untuk melihat atau ikut sidang di TKP. Iya, apa sih alasannya kenapa sih kok dilarang gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya langsung dari Bang Nikolai Aprilindo. Ceki langsung. Play. Apakah Anda mengetahui ada penghadangan terhadap pengacara atau kuasa hukum tertentu untuk menyaksikan langsung sehingga hanya tim Anda saja yang bisa menyaksikan pengecekan tadi? Nah, ini perlu saya luruskan. Siap. Pemeriksaan setempat tadi itu adalah permohonan dari pihak pemohon kami, pemohon PK, dan itu masuk dalam proses persidangan. Dalam proses persidangan permohonan PK kami. Jadi yang berkepentingan pada saat pemeriksaan setempat itu adalah pihak pemohon dari PK, dan itu melalui penetapan hakim, dan itu masuk dalam proses persidangan. Jadi tidak ada pihak lain yang bukan pihak terkait itu masuk menimbrung atau mengikuti. Kalau dia sebagai masyarakat umum silakan datang menonton. Kalaupun ada pengacara dari Pak Rudiana, silakan datang menonton, mencatat, kemudian mendengar, itu saja. Tidak ada ikut berkomentar atau sebagainya. Karena ini adalah persidangan kami, bukan persidangan daripada Ibtu Rudiana atau pengacaranya. Itu yang perlu kami sampaikan. Sehingga ini harus saya luruskan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang, kemudian mau ikut berbicara atau nimbrung, kapasitasnya sebagai apa? Pertanyaan kami, kapasitasnya Pak sebagai apa? Legal standingnya dalam persidangan proses permohonan PK kami sebagai apa? Baik. Itu pertanyaan kami. Baik. Kena banget sih ya. Kalau sekedar mau nonton, dari yang aku tangkap dari jawaban dari ini ya, apa? Pak Nikolai. Iya, Pak Nikolai ya.
mohon maaf kalau salah ya. Yang aku tangkap ya, kalau mau nonton monggo, karena ini terbuka untuk umum. Tetapi kalau mau ikut nimbrung, dalam artian mau ikut berbicara, memberi masukan atau berkomentar soal persidangan langsung ke majelis hakim gitu kan. Apa tadi? Apa kapasitas Anda atau apa gitu ya? Jadi bukannya semata-mata karena lu dari A nggak boleh. Enggak, kalau yang aku tangkap nih ya. Karena mungkin tim yang menahan menduga ya adanya indikasi wah sepertinya nih akan ikut nimbrung ngomong nih gitu. Makanya daripada nanti terjadi perdebatan gitu antara kuasa hukum pemohon juga kuasa hukum yang datang itu gitu. Jadi lebih baik di hold dulu gitu. Berarti ini sesuai perkiraanku kemarin, Mang. Kemarin Nyonya memang sempat ngomong di off cam ya, Mang ya. Kayaknya begini deh, karena ya kan lagi persidangan. Kalau cuman mau nonton doang sih nggak masalah. Cuman kan ya apakah kapasitas Nyonya buat ngomong gitu kan ya. Jadi ini sudah diklarifikasi langsung gitu ya sama pengacara hukumnya gitu. Gitu jadinya ya nggak tahu diterima atau enggak gitu kan. Tapi yang jelas jawabannya seperti itu, bukan melarang wah ini dari si A nggak boleh, bukan. Cuma kalau mau nonton boleh. Tapi mau ikut nimbrung berkomentar ya jangan. Karena ini persidangan dari pemohonnya adalah kuasa hukum 6 terpidana. Gitu. Itu pun juga mereka nggak semuanya bisa ngomong secara seenaknya ya, Mang ya, ada gilirannya. Hanya beberapa aja gitu. Gitu ya. Tolonglah ya, kita kasih nextnya. Ninyo, ini dari Sindo News juga, momen saat pembawa acara mengkonfirmasi lagi yang kebenaran soal 6 meter 50 meter, 120 gitu kan. Itu kan simpang suwir ya. Ini ceki-ceki. Bu Elsa, ini menyambung dengan pertanyaan saya tadi, Bu Elsa. Benarkah beredar informasi bahwa Aep melihat peristiwa tersebut dalam jarak 100 meter? Itu seperti itu, Bu Elsa? Jangan dipotong-potong bahwa dia melihat 100 meter. Kita melihat jalan itu lebarnya 6 meter. Dan mereka sudah mengenal, dan Aep kerja di sana sudah 5 tahun. Kalau Dede 2 bulan. Jadi Aep mengenal benar karena dia di warung ini suka belanja kongko-kongkonya si anak-anak itu di terpidana, dan juga di warung Madura, dan itu kan tempat kerjanya dekat. Nah, jadi dia mengenal satu-satu secara pasti. Tetapi pada waktu itu, waktu ada timnya Rudiana, di mana tim ini sudah melakukan investigasi, yaitu lidik dengan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dengan pembicaraan dengan itu Supardi, Sujam, Didin, Suroto, dan beberapa penyidik itu, dan kemudian melihat di Polsek Talun bahwa dia punya helm itu tidak pecah segala rupa, sedangkan kepalanya si Eki itu pecah, dan kemudian di sini ada tusukan kan ya, bukan di perut, selalu diseleweng-selewengin, itu di leher. Itu bisa, saya punya fotonya semua. Foto itu terjamin karena foto digital forensik, ada digital forensiknya. Kemudian juga hancur kakinya, kemudian ada sperma di vaginanya Vina. Dari hasil visum itu, terus melihat kondisi di motor, mereka melakukan diskusi sehingga mulai mencari, menanyakan di mana sih sebetulnya tempat terjadi kecelakaan. Perlu saya garis bawahi, dan saya sudah tanyakan, tidak ada penetapan tentang adanya kecelakaan. Yang ada kelalaian dari piket dari Polsek yang sudah dihukum, diberikan sanksi, yang memberi kabar bahwa itu kecelakaan, tapi tidak ada penetapan maupun olah TKP tentang adanya kecelakaan. Nah, ini kan yang diterus-teruskan supaya terjadi kecelakaan dan dilakukan cocokologi. Ngomong ini sehingga cocok, akhirnya kecelakaan, akhirnya bisa bebaskan. Kita harus lihat ya, dari fakta-fakta
dari 3 dokter ini. Mana mungkin orang punya ya. ada spermanya kalau itu kecelakaan. Mana mungkin ada trauma benda tajam di pipi sebelah kanan. Terus ada tulisan V di sini. V ada bukti-buktinya ya. Apa? Baik. Ada bukti. Jadi yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah, yang aku tangkap masih tetap dengan keyakinan, karena balik lagi kan menurut keterangan Bu Elsa, beliau dan tim sudah turun langsung dan mengukur bahwa itu jaraknya 6 meter gitu kan. Dan juga tadi ditebelin lagi yang katanya Aep sudah bekerja 5 tahun di STIM itu gitu. Justru Aep sudah mengenal satu persatu gitu. Berarti harus di cross check lagi nanti waktu Aep di interview sama Kang Deddy, karena seingatku di video itu tuh nyebutnya ke Kang Deddy ya, kasih taunya ya. Kasih taunya tuh nggak kenal, nah mama nggak kenal, cuman kalau muka apal, katanya tuh tahu tuh. Tapi tadi dibilang sudah mengenal satu persatu dari para terpidana ini gitu yang sekarang di dalam ini gitu kan. Terus juga yang masalah kan sempet di-up juga di persidangan, di debat gitu. Pak Susno juga pernah ngomong gitu kan, polisi yang pertama kali yang piket yang katanya berangkat sama Pak Suroto itu yang menyatakan laka pada saat malam itu katanya lalai dan sudah dihukum, sudah ditindak gitu. Wah, gimana lalai ini katanya mah ya. Berarti kita ketinggalan berita kayaknya. Ketinggalan berita, semuanya Nusantara TV ketinggalan berita, diskusi ketinggalan berita. Karena baru update katanya polisi yang ini sudah ditindak dan dia gitulah katanya lalai gitu kan. Sama yang bikin salvo, kenapa Bang Nikolai senyam-senyam dari tadi, banyak senyam-senyam. Sepertinya terlihat Bang Nikolai ini udah gatal pengen ngejawab kali ya. Coba kita ceki-ceki apa lanjutannya, ada meluncur. Bukti-buktinya ya Bu Elsa ya. Dan saksi-saksi makin menemukan lagi saksi yang akan kita ajukan. Baik Bu Elsa, saya ingin minta pendapat Bang Nikolai, gimana tanggapannya Bang? Saya tidak mau menanggapi karena saya lebih percaya fakta persidangan pada saat persidangan permohonan peninjauan kembali PK. Itu pertama. Saya tidak mau berkomentar atau percaya terhadap narasi-narasi, terhadap katanya, terhadap hal-hal yang tidak langsung dibuktikan pada saat sidang pengadilan di PK. Ya, pada saat sidang pengadilan di sidang PK, semua saksi di bawah sumpah, semua keterangan dicatat. Semua ahli di bawah sumpah, semua keterangan dicatat, semua alat bukti diverifikasi, dan semua temuan-temuan novum-novum yang kami temukan semuanya diserahkan kepada majelis hakim yang mengadili PK. Jadi saya lebih cenderung untuk lebih percaya pada fakta persidangan. Saya tidak percaya pada cerita atau narasi. Baik, ya. Bang Nikolai, kita bedah satu-satu ya. Satu hal. Ya, silakan. Tadi Bu Elsa bilang ada sperma. Pertanyaan saya, di tes DNA ada spermanya itu. Milik siapa spermanya? Ternyata tidak. Baik. Ternyata tidak di tes DNA. Sehingga tidak mengetahui sperma itu milik siapa. Itu hal yang sangat-sangat gampang lah, orang awam pun bisa bertanya demikian. Tidak usah pakar hukum, tidak usah ahli hukum, tidak usah profesor, doktor. Orang awam pun bertanya, apakah dites DNA dari sperma tersebut? Milik siapa sperma tersebut? Dan itu bisa dites di lab krim. Dan itu bisa dibuktikan milik siapa. Tapi sampai sekarang tidak ada pembuktian. Bahkan di dalam sidang permohonan PK, itu kan sempat dilakukan sidang tertutup juga untuk membahas masalah ini. Bahkan ketika kita menanyakan tentang sperma tersebut, ada mengatakan bahwa sperma tersebut 10 hari terhapus. Nah, kalau 10 hari terhapus, kejadian 27. Sedangkan tanggal 31 itu ditangkap anak-anak itu. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 5 di BAP dan seterusnya. Rentang waktu 10 hari itu masih cukup untuk memeriksa DNA dari sperma itu. Seharusnya kalau pada saat itu betul-betul
mau mengungkap kasus ini, kasus pembunuhan atau kecelakaan. Saya kira itu aja. Kalau dari kami sih, kami lebih percaya pada fakta persidangan, pada keterangan saksi, ahli, maupun alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan. Demikian. Oke, dari Bang Niko sangat santuy sekali gitu ya, dengan slow aja ya. Mungkin yang aku tangkap nih, mohon maaf kalau salah ya. Ya udah ya nggak apa-apa. Cuman kalau ya udah ya nggak apa-apa. Mau bernarasi seperti apa? Kalau dari Bang Niko nih aku tangkap ya, beliau mah tetap percaya sama fakta-fakta yang ada di persidangan aja gitu, biar enak gitu kan. Kalaupun ngaco bisa biar enak dipertanggungjawabkannya, karena kan di bawah sumpah disampaikannya di persidangan juga. Iya. Dan juga tadi cukup kritikal juga poinnya saat yang sebelumnya sempat nyinggung soal sperm itu dan dikonter dengan Bang Niko dengan pertanyaan yang ada tes DNA-nya nggak sih tuh sperm gitu, biar jelas identitas nih sperm nih miliknya siapa gitu kan. Sedangkan juga yang kita tahu kan dari siapa ya kemarin, Pak Edwin ya kalau nggak salah, Erwin. Pak Edwin Partogi. Iya Pak Edwin. Yang difoto barang bukti setelah ekshumasi itu, itu nggak ada sperm itu, cuman ada dua tabung ya kalau nggak salah, dua toples. Cuman balik lagi kan, sayangnya pada saat momen nunjukin di persidangan itu tuh tertutup, jadi nggak ada jejak digital ya gitu. Tapi kita lihat apakah ada respon lagi dari Ibu Elsa. Ceki lanjut. Jadi bikin pertanyaan, Ibu Elsa, apakah dites DNA spermanya? Apa jawabannya ketika muncul pertanyaan kenapa tidak dibuktikan? Begini ya, kan saya sudah sampaikan ada kesalahan dan merupakan di mana si pembunuh ini melakukan create supaya seolah-olah terjadi kecelakaan dengan cara memindahkan korban yang sudah kepalanya hancur. Kalau orang kecelakaan itu lembar rambutnya terlepas, tapi dia masih di tempat karena mereka dipukul ya, dihancurkan. Itu dipakaikan helmnya. Kalau Vina dipakaikan celana dalamnya. Pada saat itu belum hujan loh ya. Jadi kita berdasarkan saksi-saksi yang lain. Jadi saya bukan bicara narasi Pak Nikolai, kita kan saling kenal. Saya nggak pernah bicara yang tidak ada faktanya. Sama Bu Elsa, saya tidak pernah bicara non fakta. Baik. Saya bicara fakta. Dan juga orang yang melihat mereka meletakkan korban itu di flyover, kita sudah temukan, ya. Kemudian juga orang yang pernah diancam, akan dibunuh oleh dibunuh seperti Vina, itu sudah ada, dan kita sudah temukan semuanya baru dan kemudian kalau sudah ada begitu Bu Elsa, maaf saya potong. Tunggu saya belum kita selesai dulu Pak Nikola. Saya akan boleh bicara. Silakan Bu Elsa, silakan. Kita belum selesai bicara, kalau dipotong-potong nanti. Ya, silakan Bu Elsa. 50 meter jadi 100 meter. Padahal itu cuma 6 meter. Jadi gimana? Silakan Bu Elsa. Saya kasih tahu supaya jangan dipotong-potong. Lanjut Bu Elsa. Iya, ini udah nggak dipotong, lanjut Bu. Pak Niko sih pakai segala dipotong, Bang Niko mah gimana sih Bang? Lanjut aja Bu itu. Silakan Bu Elsa. Dan saya tidak cerita narasi, saya ada BAP-nya, ada buktinya, dan kemudian sampai ada orang. Tuh kan Bang Niko susah kan lanjutnya, pakai dipotong-potong sih Bang Niko. Pak gimana nih Bang Niko, tolonglah lanjut lagi. Lanjut. Yang diancam juga tadi, silakan Bu Elsa. Saya tidak membuat cerpen. Saya akan membuat amicus curiae. Jadi ya, dan juga saya juga akan hari Senin saya mulai melakukan somasi. Melakukan somasi karena saksi-saksi itu memberi keterangan palsu. Saya kasih waktu 3 kali 24 jam. Yang mengatakan bahwa Rudiana mencairkan asuransi 12,5 juta
Ya, kemudian menyatakan Aris Papua meminumkan air kencing, menyiksa dan nanti ada juga sudah memberi kuasa kepada saya. Dan kemudian yang mengatakan Anwar memukul. Tunggu, nggak salah dengar aku. Coba. Asuransi 12,5 juta. Ya, kemudian menyatakan Aris Papua meminumkan air kencing, menyiksa dan nanti ada juga sudah memberi kuasa kepada saya. Dan kemudian baru nih Bu Elsa menyampaikan kalau Bapak Aris Papua berarti yang dimaksud itu yang di video Mbak Fristian Gri kan? Iya. Itu kan yang tadi barusan diinfoin kalau nggak salah dengar sudah memberikan kuasa kepada Ibu Elsa gitu ya. Oke, soalnya waktu kita nonton di videonya Mbak Fristian itu di situ memang sang istri ada nyeletuk soal ada lawyer yang datengin menawarkan dan segala macamnya, itu namanya disebut dengan volume yang kecil oleh istrinya, mungkin satu people ngeh juga kan. Tapi di situ kan Bapak Aris Papua ngejawab enggak, kita nggak mau menerima, iya kan? Nggak menerima, terus juga kita melalui instansi aja, nanti Mbak izinkan, saya izin ke atasan, lewat konfrontir ini ya, lah, lewat media katanya kan ya. Oh, tapi ternyata di sini dari Bu Elsa yang aku tangkap bahwa sudah menyerahkan kuasanya katanya. Berarti udah update kali emang ya. Nanti kita ceki aja nunggu update dari Mbak Fristian. Tadi lanjut lagi yang mau disomasi siapa aja? Yang mengatakan Anwar memukul orang, kepalanya pada benjut semua. Kemudian ada tembakan pakai senjata apa tuh? Peluru karet. Polisi tidak pernah punya peluru karet, kalau ada langsung peluru tajam. Terus kemudian tentang gun-gun itu semua nanti kita akan lakukan somasi. Somasi 3x24 jam kita akan proses hukum. Baik. Jadi dan saya bisa buktikan bahwa apa yang menjadi keterangan. Jadi namanya lawyer, ahli hukum, itu semua keterangan harus diverifikasi, diaudit dan divalidasi. Bagaimana nama validasinya? Nah, karena itu tidak benar, ya kita akan proses hukum. Tadinya saya diam saja, tapi kalau sudah memfitnah almarhum, orang yang tidak bisa melawan, yang mengatakan minum-minuman keras dan minum-minuman obat-obatan ekstasi dan segala rupa, standing motor, pokoknya cocokologi untuk supaya ini bukan pembunuhan ya? Tapi kecelakaan. Baik. Jadi kita akan proses hukum. Baik, Bu Elsa. Oke, berarti kalau yang aku tangkap per kemarin Senin kemarin, karena ini videonya 3 hari yang lalu ya. Iya. Per kemarin berarti Ibu Elsa dan tim selaku kuasa hukum dari Bapak Ibtu Rudiana, Bapak Aep, Bapak Pasren dan Bapak Kavi, kalau menurut video ini ya yang aku tangkap ya sudah melakukan somasi. Kepadanya itu tadi disebutkan, cuman di sini aku mau mencoba menduga ya. Kepada semua saksi yang bersaksi di persidangan PK kemarin, 6 terpidana gitu yang bersaksi di bawah sumpah ya. Karena tadi kan yang mau atau targetnya gitu, target somasinya yang bilang ada apa mencarikan asuransi itu kan kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, itu kan disampaikan juga oleh Bu Titin ada dugaan gitu kan. Terus juga yang masalah Bapak Aris Papua itu juga disampaikan sama Aldi. Terus Bapak siapa? Anwar itu sama Hadi kalau saya yang dia cerita yang gembok-gembok itu. Terus Gun-Gun, terus yang masalah miras, boat-boatan dan segala macamnya ya, kurang lebih itu yang semua disampaikan oleh saksi-saksi yang kemarin hadir di persidangan PK6 terpidana. Banyak dong kalau gitu ya. Berarti di sini aku mau mencoba menyimpulkan ya, mohon maaf kalau keliru. Per Senin kemarin Bu Elsa dan tim selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep dan Pasren dan Kavi sudah mensomasi para saksi dan somasinya 3x24 jam ya. Cuman aku nggak tahu tadi, nggak dapat juga maksudnya persyaratan apa yang harus dilakukan oleh yang disomasi agar somasi ini bisa dicabut dan tidak lanjut ke proses hukum gitu. Apakah mereka harus mencabut kesaksian mereka di persidangan kemarin atau seperti apa? Yang jelas kalau 3 hari
setelah somasi itu akan dilangsungkan ke proses hukum. Dilaporin berarti ya? Ya kurang lebih dilaporin dengan dugaan kesaksian palsu di persidangan di bawah sumpah gitu. Yang jelas buat Bang Niko, nextnya jangan dipotong-potong lagi Bang Niko, tolonglah. Ini saya habis dipotong, lanjutinnya rada susah gitu. Jadi, butuh waktu soalnya. Duration, tolonglah Bang Niko. Mantap Bang Niko. Kita kasih next ya. Just. Nio, ini juga ada cuplikan momen yang sedang FYP di TikTok dengan caption Bang Pitra kejebak, kenapa? Akhirnya aku cari Tehong kan. Tahu. Wah ini ada nih di iNews Talk Show di 2 hari yang lalu dengan judul Full Kasus Vina. Akhirnya sidang PK Sudirman dimulai dari program The Prime Show. Ya. 25 September. Pantes nggak terlalu banyak beredar karena belum ke blow up juga nih. Tapi di TikTok udah banyak gitu kan. Kayak gimana sih part kejebaknya, Ceki? Ya, jadi gini. Di dalam laporan polisi yang dibuat oleh Pak Rudiana, jelas dinyatakan bahwa Eki itu meninggal karena ditusuk dengan benda tajam, sebut saja samurai pada saat itu tertulis. Tetapi baik visum maupun hasil otopsi tidak menerangkan adanya luka tusuk. Ya, itu jelas dan itu kami sudah konfirmasikan kepada dokter forensik yang kami hadirkan di dalam persidangan PK ini. Itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua, bahwa pelaku utama di dalam kasus ini ya disebutkan di dalam dakwaan maupun di dalam putusan yang dijadikan pertimbangan bahwa yang menusuk saudara Eki adalah saudara Dani yang sampai dengan saat ini tidak jelas di mana keberadaan. Jadi yang membuat kematian Eki itu adalah saudara Dani dengan cara menusuk. Nah, ini yang semua sekarang ini dihukum ini tidak ada kaitannya dengan melakukan perbuatan yang membuat kematian. Ya, ini bahkan ada para pelaku yang hanya begini Jan, kalau dibilang tidak ada kaitannya dengan pelaku pembunuhan, nggak mungkin klien saudara sudah divonis seumur hidup gitu loh. Jangan juga saudara menganggap hakim ini nggak benar. Jangan bilang dong menyimpulkan seperti itu. Yang inilah yang sudah dijelaskan. Terus satu lagi, seharusnya Jan Huta Barat itu membaca berkas secara keseluruhan. Tahu nggak itu keterangan yang disampaikan Rudiana itu keterangan testimoni di audit itu dari keterangan Jaya dan Sudirman. Artinya apa? Tanya dulu klien saudara, pernah nggak dia menyampaikan kronologi dia kepada Pak Rudiana? Gitu loh, karena bertepatan saya juga penasihat hukumnya Pak Rudiana. Makanya saya tahu persis bagaimana awal kronologi sampai diperiksa di muka persidangan sampai ada putusan pengadilan. Jangan juga kita melihat berdasarkan LP gitu. Tidak, lihatlah secara keseluruhan. Keterangan saksi mana yang mengatakan melakukan penganiayaan, pemukulan dan lain-lain. Klien saudara saja mengakui memukul. Nah, sekarang saya tidak mengakui. Bagaimana mungkin sekarang tidak mengakui dengan adanya film Pina Cirebon ini viral sehingga Bang Pitra, kita kasih kesempatan gitu. Bang Jan, silakan. Saya berterima kasih kepada saudara Pitra akhirnya mengkonfirmasi bahwa ternyata Pak Rudiana itu membuat LP setelah mendapat tersangka. Makanya baca putusan. Iya. Dengan ya bisa disimpulkan seperti itu sama Bang Ian Huta Barat ya. Iya, karena kan tadi ditekan ya harusnya lu tanya sama klien lu Pak Rudiana itu dapat info di segala macam itu dari Jaya sama Sudirman. Gitu. Jadi nggak ngasal bikin laporan aja, itu udah info dari dari Jaya sama Sudirman sama Bang Ian itu ya bro. Berarti lu mau konfirmasi ya diambil dulu baru buat laporan gitu. Iya. Kalau bahasanya diamankan dulu baru dibikin laporan katanya. Iya. Ya oke. Coba lanjut dikit lagi. Lanjut. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Jaya dan Sudirman, lihat dong putusannya. Di situ sudah dijelaskan bagaimana mereka melakukan perbuatannya. Sudah bisa sebelumnya mengetahui para pelakunya. Mas, kalau contoh kecilnya aja, Mas, kalau motor Mas dicuri orang, tiba-tiba Mas nggak tahu pelakunya,
Nah, diketemukan oleh pihak kepolisian bahwasanya Mas juga nggak kenal itu. Mas tanya kepada dia, jam berapa kau mengambil motor itu? Iya, seperti apa yang disampaikan, itulah yang Mas sampaikan. Kalau begitu, kita ini akan susah dalam mengungkap kasus pidana. Seperti tapi kan si pemilik motornya bikin laporan dulu dong, baru bisa diproses sama kepolisian, terus ditangkap, terus nanti ketemu, terus nanya gitu. Iya, dan juga biasanya proses apa? Sebelum dilanjut, karena pemilik motornya bukan iya, udah clear sampai situ, clear. Lanjut lagi. Lanjut. Baik, kita juga pemirsa juga susah untuk mengertinya kalau bicara seperti ini. Tapi kita break dulu deh. Nanti saya akan kasih kesempatan satu-satu. Bang Pitra jangan kemana-mana, Bang Jan juga jangan kemana-mana, pemirsa Anda jangan kemana-mana. Kami segera kembali saja di berikut ini. Pusing kan Anda kelihatan mukanya kayak ya. Biasanya Bang Abraham nih yang jago-jago crowd control seperti ini gitu lah ya. Pantes. FYP di TikTok tulisannya kejebak. Oh gitu ya. Leh uga Bang ya Nusa Barat ya. Kalem-kalem diselak juga tetap kalem, counter attack-nya dar-der juga ya. Dan juga kalau misalnya Bang Yan nggak ngomong begitu, aku pun nggak ngeh. Iya. Pas aku dengerin, oh iya ya gitu. Sebelumnya dia mengakuin, itu bukan keterangan sembarangan, itu keterangan dari Jaya sama Sudirman langsung pelakunya nih. Jadi bikin LP nggak sembarangan ibaratnya begitu kan. Oh ya udah, makasih udah ngakuin berarti ya. Amankan dulu, nyari keterangan dulu baru bikin LP begitu kan. Nah itu, jadi kan kalau kayak gitu pertanyaannya, ya dapat nama-nama 8 orang atau 9 orang pada saat itu tuh ya dari mana gitu. Karena kan dapat infonya setelah diamankan, baru dapat info iya saya melakukan ini gitu katanya. Sebelum kan pengamanan infonya dari mana gitu ya, dari AEP mungkin. Terus juga ditebelin dengan kita kasih nextnya. Nio, lastnya ada momen dari channelnya Kang Deddy di 2 hari yang lalu waktu diposting. Nio, nextnya ada momen dari channel Kang Deddy yang diposting dari 2 hari yang lalu. Ini nggak ngeh, di ujungnya tuh apa ya, menyentuh menurutku ya. Di momen yang judulnya atau video yang judulnya sidang PK6 terpidana hasil ekstraksi HP ahli digital forensik bla bla bla. Di ujung video 1 sampai 2 menit terakhir itu ada momen yang nyes gitu yang ketangkap kamera nih. Ceki. Play. Bu Titin yang memeluk say thanks langsung kepada Mega dan Widi. Hadi pun ya mungkin heran juga ya gitu. Karena maksudku sampai Bu Titin sebegitunya tuh say thanks, meluk, nyium, makasih ya gitu ya. Balik lagi kalau mungkin satu people yang nonton juga waktu ini kalau nggak salah di sidang Jumat sebelum pemeriksaan setempat gitu. Kalau nggak salah ya mengingat bajunya seperti itu ya. Ya di situ demi apa ya, Mega Widi demi ngebantu nerangin case ini sampai kayak rela kita buka aib kita. Ya benar, kita dulu peminum. Terserah mau dianggap kayak gimana juga ya, it's okay, tapi yang kita mau sekarang buka atau membantu nerangin case ini gitu. Iya, mereka kan pengennya sederhana banget, pengen case ini cepat selesai biar almarhumah Vina tenang gitu. Biar ya udah gitu. Sampai pengen buru-buru besok, mama pengen lihat langsung sidang Sudirman. Nggak sabar sama momen kesaksian Sudirman, kayak gimana Sudirman nyampein kesaksiannya itu paling nggak sabar banget memang. Ya sambil menunggu besok kita menuju ke setting Super Sengs. Meluncur. Cus. Yo. Spreng kita kali ini ada 8. Yang pertama kita buka dari Iza Galuh. Sikat. Pokoknya ngakak sehat kalau lihat. Apa tuh mana? Setuju tuh kalau yang jual obat dihadirkan biar para pengacau sidang pada melek tuh mata dan hatinya katanya. Kalau mau hadir kenapa enggak langsung bersaksi di persidangan dari kemarin-kemarin sih, beraninya berlindung di balik kawal PK Sudirman hari Rabu. Siap. Nextnya ada dari Billy Christian. Let it go. Saya tersulut emosi. Thanks. Oke, sama-sama. Saninata. Nek, lampir Sudirman itu emang sakit. Punggungnya ada cacat bekas tembakan. Mendingan nenek cari tahu siapa yang daripada curcol nggak jelas. Dasar nenek. Suruh keluar tuh buat bertanggung jawab daripada nimbun dosa mulu katanya.
Tasma gemes pengen nabok alas ya. Dasarnya ibu singa. Pada emosi santai people ya. Ukis Purwaningsi. Lama-lama mainnya ini ya sendiri ya, jangan sampai rumah cokok. Damai makhluk. Oke. Benar-benar menguji kesabaran orang ya. Kudu dibacain doa-doa pengusiran dan kayaknya biar hatinya jadi normal lagi. Tolonglah, people, kamu teh kalian teh ya. Manas Grande Bu Projen ya pas ngomel depan warung. Pengen gue bikinin jedak-jeduk TikTok daerah saya. Gitu ya. Kurang-kurangin lah Bu, giliran sidang PK di ruangan gak hadir, giliran di lapangan ngomel-ngomel ngatain hakim gak berboha. Lah Ibu, saya beliin kaca spion nih biar sekalian lihat di belakang Ibu ada kakak kruk kukuk. Lasnya dari File Wedding. Kasus Eki dan Vina nggak bisa ya Nek disamakan dengan kasus Vanessa Angel yang udah jelas nyata kecelakaan. Nah kasus ini kecelakaan tapi dibikin pembinihin. Justru ini proses mencari keadilan buat semuanya. Dan juga yang meninggal tidak akan menanggung beban dosa karena ada orang kecil yang tertindas di balik semua kasus ini. Intinya semua tim Peradi dan kawan-kawan sedang nguak kasus yang sebenarnya biar terang benderang. Semangat terus ya Bang, sukses terus Radio Santuy. Amin. Kawal terus sampai semua menjadi jelas dan terpampang nyata. Amin. Terima kasih dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa nyunyuran. Mamang lihat masih tidur dari tadi terus pakun yang wah. Aduh tapi mangkok cabut dulu dan ciao.